Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya akan memimpin doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum kita melakukan kegiatan kita hari ini, saya ingin bertanya, apakah kalian sudah kenal dengan saya? Belum. Lalu, apakah kalian sudah mengenal satu sama lain? Belum. Baiklah, sebelum kita memperkenalkan nama kalian semua, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Saida, bisa dipanggil Saida. Saya di sini sebagai mediator atau konselor yang akan memandu kegiatan kita pada hari ini. Saya rasa cukup. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Kak. Baiklah, kita mulai perkenalan. Saya mulai dari sebelah kiri saya. Baik, perkenalkan nama saya Luya. Baik, perkenalkan nama saya Renti. Perkenalkan nama saya Perkenalkan nama saya Risma. Perkenalkan nama saya Ika. Perkenalkan nama saya Arman. Baiklah, oke, sekarang kita sudah saling mengenal semua. Selanjutnya kita di sini akan melaksanakan kegiatan konseling kelompok. Tapi sebelum itu kalian sudah tahu apa itu konseling kelompok? Belum. Baiklah, adik-adik sekalian, saya ingin menjelaskan apa konseling kelompok itu. Jadi konseling kelompok adalah salah satu kegiatan yang ada di dalam bimbingan dan konseling yang dimana di dalamnya terdapat pemimpin kelompok dan anggota kelompok. Di sini saya sebagai mediator yang akan membantu menyelesaikan permasalahan kalian. Nah, di dalam konseling kelompok ini kita nanti akan membahas mengenai permasalahan-permasalahan yang sedang kalian alami. Lalu sampai di sini sudah bisa dimengerti? Bagus. Dan ada lagi di dalam kegiatan ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan yang disebut di dalam asas konseling. Yang pertama yakni ada kerahasiaan, yaitu kalian diharapkan bisa menjaga kerahasiaan mengenai apa yang kita bahas di dalam kegiatan ini. Jangan sampai orang lain atau pihak luar kegiatan selain anggota mengetahui apa yang kita bincangkan di dalam kegiatan ini. Kemudian yang kedua itu adalah keterbukaan. Kalian diharapkan mampu secara terbuka menyampaikan pendapat, permasalahan, kritik, dan ide-ide atau pertanyaan-pertanyaan terkait dengan permasalahan yang kita bincangkan ini. Selanjutnya, kalian diharapkan mampu secara aktif untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Nah, selanjutnya ada penormatifan, yaitu kalian diharapkan pada saat kegiatan ini kalian diharapkan tidak diperbolehkan untuk berdiskusi secara berpasang-pasangan. Dan yang terakhir, kalian tidak diperbolehkan untuk keluar masuk ruangan pada saat kegiatan berlangsung. Sampai di sini ada yang belum paham atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan kelompok kali ini, saya ingin kalian semua mengikrarkan janji terlebih dahulu. Siap? Siap. Saya ingin tangan kalian di atas seperti ini. Baiklah, ikuti kata-kata saya. Saya berjanji menjaga kerahasiaan informasi yang dibagikan selama kegiatan berlangsung. Terbuka dan jujur dalam menyampaikan pendapat dan perasaan. Menghormati pendapat dan perasaan orang lain. Menjaga kelancaran kegiatan dan tidak mengganggu peserta lain. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan konseling ini. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan konseling
Demikianlah janji kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing dan meridhoi kami semua. Baiklah, tangannya diturunkan. Terima kasih atas janjinya. Sebelum kita masuk pada kegiatan bagaimana kita ice breaking terlebih dahulu karena saya lihat mukanya pada tegang ya. Iya Kak. Iya Kak. Baiklah, kita masuk pada ice breaking. Saya contohkan. Jadi kalau saya menyebutkan pagi, adik-adik tepuk 2 kali. Kalau saya menyebutkan siang, adik-adik tepuk 3 kali. Kemudian kalau saya menyebutkan malam, adik-adik tidak tepuk tangan ya. Oh iya. Mengerti? Mengerti. Baik, kita mulai. Pagi, siang, pagi, malam. Apa sebenarnya? Pagi, siang, malam. Oke, sekarang sudah saya lihat semuanya sudah fresh. Bagus. Baiklah, kita akan memasuki kegiatan kita di mana masing-masing dari kalian menyampaikan permasalahan yang sedang kalian alami dan nanti kita akan sepakati masalah siapa yang terlebih dahulu untuk diselesaikan. Sudah bisa dimulai? Siap, Kak. Kalau begitu, siapa yang ingin menyampaikan permasalahannya? Baiklah. Saya Kak. Baiklah, saya persilakan kepada Lula. Masalah saya itu Kak, saya bingung dalam menentukan jurusan dan karir. Saya suka belajar bahasa asing dan matematika, tapi orang tua saya menyuruh saya untuk mengikuti jejak mereka dalam bidang keagamaan. Ya, baik. Lula sudah menyampaikan permasalahannya, yaitu bingung dalam menentukan jurusan dan karir ya. Selanjutnya siapa lagi? Saya Kak. Oke, Devi. Baiklah, di sini permasalahan saya yaitu saya suka membantu orang lain dan suka berkreasi, tapi saya belum menemukan jurusan dan karir yang sesuai dengan minat saya. Jadi Revi belum menemukan jurusan dan karir yang sesuai dengan minatnya. Baik, yang lain? Silakan. Saya juga kesulitan dalam menentukan jurusan dan karir saya. Saya suka seni dan desain, tetapi saya tidak yakin ingin menjadi apa. Baik, ada yang lain? Oke, baik. Baik, ada yang lain? Saya juga. Jadi saya itu bingung juga. Saya suka berolahraga dan ingin bekerja di bidang yang berhubungan dengan olahraga. Tapi saya tidak tahu apa yang bisa saya lakukan. Oke, lanjut. Ada yang lain? Saya Kak. Oke, silakan. Saya juga seperti saudari Harisma, dimana saya juga suka belajar sejarah dan ingin bekerja di bidang yang berhubungan dengan sejarah, tapi saya tidak tahu apa yang bisa saya lakukan. Dengan itu, Yang lain? saya Kak. Silakan. Baik, jadi saya ini suka sekali membaca dan ingin bekerja di bidang yang berhubungan dengan buku. Namun saya tidak tahu apa yang caranya bisa saya lakukan. Oke. Terima kasih sudah berani sharing. Baiklah, kita semua akan membahas semua anggota kelompok memiliki permasalahan yang sama, yaitu kesulitan dalam menentukan jurusan dan karir. Mari kita diskusikan bersama untuk menentukan permasalahan siapa yang akan terlebih dahulu kita bahas. Saya permasalahan saya harus didahulukan karena saya sudah merasa sangat bingung dan ingin segera menemukan solusi.
Saya sudah mencoba berbagai macam kegiatan, tapi belum menemukan yang benar-benar saya minati. Apalagi ditambah dengan orang tua saya mendesak agar saya mengikuti jejak mereka dalam bidang keagamaan, tapi saya tidak yakin dengan itu. Baiklah, mari kita dengarkan pendapat dari teman-teman yang lain. Menurut kalian permasalahan siapa yang harus didahulukan terlebih dahulu? Setuju, Kak. Nah, untuk sesi kali ini kita akan fokus pada permasalahan untuk membantu Lula dalam menyelesaikan masalahnya. Baiklah, mari kita bahas lebih detail tentang permasalahan dari Lula. Lula coba ceritakan lebih detail tentang apa yang sudah kamu lakukan untuk mencari tahu tentang jurusan dan minat kamu. Baik, Kak, saya akan menceritakan permasalahan saya. Saya sudah mencoba mencari informasi di internet tentang jurusan dan karir yang berhubungan dengan bahasa asing dan matematika. Tapi saya masih bingung karena ada banyak pilihan dan saya tidak tahu mana yang paling cocok untuk saya. Ditambah lagi dengan keadaan di mana orang tua saya memaksa agar saya mengikuti mereka di bidang keagamaan. Baiklah, sedikit saran untuk Lula senang mencari informasi tentang jurusan dan karir yang berhubungan dengan bahasa asing dan matematika. Ada banyak sumber informasi yang bisa kamu gunakan seperti internet, buku, brosur, pameran pendidikan, dan seminar. Coba berbicara terbuka dengan orang tua kamu. Baik, Kak, akan saya lakukan. Dari adik-adik ada yang ingin menambahkan saran? Saya, Kak. Tentu, silakan. Menurut saya, Lula juga bisa mencoba untuk mencari informasi tentang beasiswa yang tersedia untuk jurusan yang Lula minati. Hal ini akan membantu Lula untuk meringankan biaya pendidikan. Terima kasih atas sarannya, Ika. Saya akan mencoba cari informasi tentang beasiswa. Baik, bagus sekali. Ada yang lagi yang ingin menambahkan? Kak, menurut saya secara pribadi kepada Lula juga bisa mencoba untuk menulis blog atau membuat konten sekitar dengan bahasa asing serta matematika. Hal ini dapat membantu Lula untuk memperdalam pengetahuan Lula dalam bidang tersebut serta bisa menjadikan salah satu yang kamu tuliskan di portfolio. Wah, terima kasih atas sarannya. Saya akan mencoba menulis blog atau membuat konten tentang bahasa asing dan matematika. Kak, boleh saya menambahkan saran untuk Lula? Silakan. Baik, menurut saya mungkin Lula juga bisa mencoba untuk mengikuti tes minat bakat. Hal ini dapat membantu Lula untuk memahami diri sendiri dan menemukan jurusan atau karir yang sesuai dengan minat dan bakat Lula. Wah, terima kasih atas sarannya. Saya akan mencoba tes minat bakat. Bagus sekali. Saya senang melihat kalian semua saling membantu dan memberikan saran. Saya yakin Lula akan menemukan jurusan dan karir yang sesuai dengan minat dan bakat Lula. Terima kasih banyak, Kak. Nah, untuk sesi kali ini kita cukupkan di sini. Sesi berikutnya kita akan membahas permasalahan dari teman-teman yang lain. Bagaimana? Setuju, Kak. Untuk sesi berikutnya ada saran waktu Minggu depan, Kak, dengan jam yang sama. Baiklah, sebelum kita mengakhiri sesi ini, saya ingin mengingatkan beberapa hal kepada kalian. Untuk Lula sendiri, saya harap kamu bisa mencari informasi lebih lanjut tentang jurusan dan karir yang kamu minati, kemudian berbicara terbuka kepada kedua orang tua kamu mengenai apa yang kamu sukai. Jangan lupa memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya. Dan untuk semua teman-teman yang berada di sini, saya harap kalian bisa datang ke sesi berikutnya di jam dan hari yang sama di pekan depan. Ingatlah bahwa waktu itu sangat berharga dan kita harus saling menghargai waktu sama lain. Apa ada pertanyaan? Tidak ada. Baiklah, kalau begitu mari kita
dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas partisipasi kalian semua. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.